awal film seorang security terlihat panik dan sedang mencari jalan keluar dari ruangan tempat biasanya dia bekerja untuk mengawasi semua keadaan yang ada di bar bernama Freddy Pizza. Namun saat berhasil keluar dari ruangan itu, tiba-tiba betapa kagetnya dia ketika sebuah robot datang menangkap dan mengikat dirinya di kursi. Tanpa diduga, robot menyeramkan ini ingin menghabisi si bapak security. Kemudian scene berpindah ke seorang pria bernama Mike. Setelah bangun dan siap pergi kerja, dia menyuruh adik perempuannya yang bernama Abby segera bangun dan pergi ke dapur untuk sarapan. Lalu saat berada di tempat kerja, Mike curhat kepada temannya. Setiap malam dia selalu bermimpi buruk tentang adiknya Gareth yang diculik belasan tahun lalu saat mereka masih kecil. Dan tiba-tiba Mike panik saat melihat anak kecil dibawa paksa oleh seorang pria. Tanpa berpikir panjang, Mike langsung menghajar pria itu. Namun ternyata dia adalah ayah dari anak ini, sehingga Mike dipecat oleh atasannya. Atasannya pun bertanya, kenapa Mike menghajar seorang ayah yang sedang membawa anaknya pulang dari mall tadi? Mike menjawab, dia mengira pria itu adalah seorang penculik karena memperlakukan anaknya sangat kasar, sehingga tanpa berpikir panjang, Mike langsung menghajarnya. Mendengar alasan yang masuk akal, Pak Bos menawarkan pekerjaan sebagai security di bar pizza milik temannya yang sudah ditutup. Namun Mike menolak, dia tidak bisa bekerja di malam hari karena harus menjaga adiknya Abby. Dan ketika sampai di rumah, Mike berterima kasih kepada tetangganya yang bernama Max karena dia dengan senang hati menjaga Abby seharian tanpa meminta bayaran apapun. Namun karena Abby belum makan, Mike membujuk adiknya ini segera makan supaya tidak sakit. Tak lama kemudian saat Mike sedang tidur, dia kembali bermimpi buruk. Di mimpinya itu terlihat keluarga Mike sedang camping di hutan, lalu adiknya Gareth diculik oleh seorang pria misterius yang menggunakan mobil, sehingga Mike tidak bisa mengejar dan menyelamatkan adiknya itu. Keesokan harinya terlihat Mike sedang berada di kantor Badan Perlindungan Anak karena bibinya yang bernama Jane menggugat hak asuh Abby supaya jatuh ke tangan dirinya. Mendengar hal itu, Mike yakin bibinya ini hanya ingin menguasai seluruh harta kedua orang tua mereka serta menginginkan uang bantuan dari pemerintah untuk Abby yang sudah tidak memiliki kedua orang tua. Setelah Jane pulang, pemimpin lembaga perlindungan anak ini justru mendukung Mike supaya dia menjaga dan merawat adiknya dengan baik dan jangan sampai Mike kalah di persidangan sehingga hak asuh Abby jatuh ke tangan bibinya yang licik itu. Lalu di malam harinya setelah dia berpikir panjang, Mike menerima pekerjaan sebagai security di bar terbengkalai bernama Freddy Pizza demi memenuhi semua kebutuhan dirinya dan Abby. Sedangkan Abby setiap malam akan ditemani oleh tetangga Mike yang bernama Max. Dan ketika Mike memasuki ruangan kerjanya, dia merasa pekerjaan baru ini akan lebih mudah dari pekerjaan sebelumnya karena dia hanya ditugaskan untuk memantau CCTV supaya tidak ada orang lain masuk ke dalam bar sehingga barang-barang dan fasilitas yang ada di bar ini tetap terjaga dengan baik. Lalu setelah itu, Mike keluar dari ruangannya untuk melihat apa saja yang ada di dalam bar dan seberapa luas bangunan ini. Dia pun heran kenapa bar ditutup, padahal Mike merasa bar ini masih layak untuk dibuka. Namun dia tidak memperdulikan hal itu karena tugasnya di sini hanya untuk bekerja. Setelah mengunci semua pintu yang ada di sini, Mike kembali ke ruangannya untuk tidur dan terlihat dia kembali bermimpi buruk. Namun di mimpinya kali ini, Mike bertemu dengan 5 bocil aneh yang sama sekali tidak dia kenal setelah Gareth diculik. Dan saat Mike bertanya kepada mereka siapa yang menculik adiknya, para bocil itu malah lari meninggalkan Mike.
Lalu di pagi harinya saat Mike sampai di rumah, dia berterima kasih kepada Max karena tetangganya ini sudah menjaga Abby semalaman saat dia sedang bekerja. Namun tanpa diduga, bibi Mike menemui keluarga Max, mengajak mereka bekerja sama untuk menghancurkan kehidupan Mike supaya hak asuh Abby jatuh ke tangan dirinya. Mendengar bayaran mahal yang akan diberikan oleh Jen, kakak Max langsung menyetujuinya. Dia mengajak saudara-saudaranya untuk menghancurkan tempat kerja Mike besok pagi setelah dia pulang ke rumah. Singkat waktu di malam hari terlihat Mike mengunci adiknya di dalam kamar karena Abby ingin ikut ke tempat dia bekerja. Lalu Mike menyuruh Max segera mengunci pintu rumah ini supaya Abby tidak bisa menyusulnya. Dan ketika sampai di sana, Mike malah ketiduran saat dia bermimpi buruk tentang Gareth. Mike bertemu lagi dengan 5 bocil aneh yang dia lihat di mimpinya kemarin. Bahkan salah satu di antara mereka melukai tangan Mike saat Mike berusaha mengejarnya. Setelah itu Mike terbangun karena mendengar suara alarm keamanan berbunyi. Lalu di CCTV terlihat seorang polisi cantik bernama Vanessa menekan tombol keamanan supaya Mike membukakan pintu bar untuk dirinya. Melihat tangan Mike terluka, Vanessa segera masuk sambil membawa kotak P3K untuk mengobatinya. Dia pun menegaskan supaya Mike selalu berhati-hati dan jangan tidur ketika sedang bekerja. Karena ternyata bar ini adalah milik keluarga Vanessa dan dia yang akan membayar gaji Mike, sehingga Vanessa tidak mau sesuatu yang buruk terjadi di sini. Mendengar hal itu, Mike bertanya kenapa bar ini harus ditutup, padahal fasilitas serta semua barang-barang yang ada di sini masih sangat layak dan aman jika digunakan lagi. Vanessa pun menjawab, bar ini ditutup oleh ayahnya sekitar tahun 80-an karena terjadi kecelakaan yang melibatkan beberapa anak kecil. Namun Vanessa tidak mau menjelaskan secara detail kejadian itu kepada Mike. Lalu di pagi hari setelah Mike pulang ke rumah, Jeb datang bersama saudara-saudaranya untuk merusak semua barang yang ada di bar Freddy Pizza supaya Mike dipecat karena tidak bisa menjaga tempat ini dengan baik. Ketika mereka berpencar, si Kribo merasa heran karena dia mendengar sesuatu bergerak di dalam kulkas. Namun saat dibuka, kulkas ini kosong. Dan ketika berbalik, betapa kagetnya dia saat melihat 2 robot menyeramkan yang langsung menyerang dirinya. Begitupun dengan Hank, dia dikejar oleh robot beruang berwarna biru. Dan akhirnya mereka berdua dihabisi oleh ketiga robot aneh ini. Melihat kedua saudaranya sudah meninggal, Jeb lari ketakutan dan bersembunyi di ruangan CCTV. Namun percuma saja karena ternyata robot bernama Freddy sudah berada di tempat ini untuk menghabisi Jeb. Sementara Max yang merasa khawatir kepada saudara-saudaranya karena tidak bisa dihubungi, malah ikut masuk ke dalam bar. Saat melihat seorang bocil, Max mengikutinya masuk ke sebuah gudang. Lalu dia melihat banyak sekali rongsokan di ruangan ini. Namun ternyata semua itu adalah jebakan dari para robot psikopat untuk menghabisi Max. Kembali kepada Mike, terlihat dia sedang membujuk adiknya ini supaya berhenti menggambar dan pergi ke dapur untuk sarapan. Lalu Abby mengatakan dia tidak mau tinggal bersama wanita jahat seperti Bibi Jen dan ingin terus bersama Mike. Mendengar hal itu, Mike masih bingung karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kemudian Vanessa datang, dia mengajak Mike pergi keluar sebentar karena ada hal penting yang harus mereka bicarakan. Dan ternyata Vanessa memberitahu baru saja bar Freddy Pizza dibobol oleh seseorang dan beberapa barang mengalami kerusakan yang cukup parah. Mendengar kabar buruk itu, Mike meminta maaf. Dia merasa sudah mengunci semua pintu masuk ke dalam bar. Namun ternyata Vanessa tidak mempermasalahkan kejadian tadi. Tujuannya mengajak Mike ke sini untuk bertanya siapa Mike yang sebenarnya.
Lalu Mike menjawab dia tidak lebih dari orang gila yang frustasi karena belasan tahun lalu adiknya Gareth diculik dan tidak berhasil ditemukan. Mendengar kejadian itu, Vanessa mengerti dengan keadaan Mike saat ini. Dia pulang dan menyuruh Mike selalu berhati-hati saat sedang bekerja. Singkat waktu di malam harinya, terlihat Mike membawa Abby ke bar Freddy Pizza karena tetangganya Max tidak bisa dihubungi. Dan setelah membuatkan tenda untuk Abby tidur, dia segera membereskan semua kekacauan yang terjadi tadi pagi. Setelah semuanya beres, Mike kembali ke ruangan CCTV untuk tidur. Tak lama kemudian, Abby terbangun. Diam-diam dia keluar karena mendengar suara seseorang memanggil namanya, dan ternyata suara itu berasal dari salah satu robot yang ada di panggung pertunjukan. Sementara Mike, dia kembali bermimpi buruk dan bertemu dengan seorang bocil berambut pirang. Namun saat Mike bertanya siapa yang menculik adiknya Gareth, bocil itu berdiri dan hilang entah kemana. Lalu ketika Mike bangun, dia panik karena Abby tidak ada di dalam tenda, dan betapa kagetnya dia saat melihat adiknya itu sedang bermain dengan para robot yang ada di panggung pertunjukan. Mike pun heran bagaimana robot-robot ini bisa bergerak dengan leluasa tanpa ada yang mengendalikan mereka. Melihat kakaknya kebingungan, Abby mengatakan robot-robot ini sangat baik dan sekarang mereka berteman. Melihat kejadian aneh itu, Mike segera membawa Abby pulang karena takut sesuatu yang buruk terjadi kepada adiknya ini. Saat mereka sampai di rumah, Mike masih belum percaya dengan apa yang dia lihat tadi di bar. Lalu dia bertanya kepada Abby siapa robot-robot itu sebenarnya. Abby pun menjawab, mereka adalah teman-teman barunya yang menemani dia selama berada di bar malam tadi. Bahkan mereka memberitahu jika Abby memiliki kakak bernama Gareth yang diculik belasan tahun lalu. Mendengar hal itu, Mike semakin penasaran. Dia menyuruh adiknya ini untuk bertanya siapa yang menculik saudara mereka kepada robot-robot itu malam nanti. Lalu saat malam tiba, Mike kembali membawa adiknya ke bar Freddy Pizza karena tetangganya Max sama sekali tidak bisa dihubungi. Lalu Abby pun merasa senang karena Vanessa datang ke sini untuk menemani mereka berdua. Dan ternyata sebenarnya Vanessa sudah mengetahui jika robot-robot yang berada di panggung pertunjukan bisa hidup dan bergerak sendiri tanpa dikendalikan. Lalu terlihat mereka bertiga bermain bersama para robot itu. Ketika Vanessa pergi ke gudang, Mike mengikutinya. Dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi di bar ini. Vanessa menjawab dia tidak tahu sama sekali karena hanya ayahnya yang mengetahui hal itu. Tapi Vanessa menegaskan supaya Mike selalu berhati-hati saat sedang bekerja di tempat ini. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan Abby, dan ternyata salah satu robot mengalami kerusakan sehingga Abby tersengat listrik. Namun beruntung dia hanya pingsan. Dan setelah Abby siuman, Vanessa menyuruh Mike segera pulang untuk merawat adiknya ini. Namun Mike semakin penasaran apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Vanessa tentang semua keanehan yang terjadi di bar milik keluarganya itu. Keesokan harinya dengan terpaksa, Mike menelpon Bibi Jen menyuruh dia datang ke rumah untuk menjaga Abby selama dia pergi kerja. Saat Abby bangun, dia kesal karena kakaknya akan menitipkan dia kepada Bibi Jen yang dia anggap sangat jahat. Namun sebenarnya Mike tidak mau sesuatu yang buruk terjadi kepada Abby jika selalu mengikutinya bekerja di bar yang penuh misteri itu. Lalu terlihat saat Mike ketiduran, dia kembali bermimpi buruk tentang adiknya Gareth. Namun Mike heran karena mimpi ini berbeda dari mimpi sebelumnya. Dan ketika Mike berbalik, dia bertemu dengan 5 bocil aneh. Lalu si bocil berambut pirang mengatakan Mike akan memiliki mimpi ini setiap malam jika dia menyerahkan Abby.
Mendengar kesempatan bagus dari si bocil berambut pirang, Mike bersedia menyerahkan Abby kepada mereka. Namun saat menyentuh wajah Gareth, dia sadar jika Abby lebih penting dari mimpi ini. Tapi saat Mike ingin membatalkan perjanjian itu, tiba-tiba dia diserang oleh kelima bocil tadi. Dan anehnya, Mike bisa merasakan rasa sakit walaupun semua ini hanyalah mimpi. Ketika bangun, Mike panik saat mengetahui dirinya dalam keadaan terjebak di sebuah kursi jigsaw dan melihat mayat keluarga Max berada di sini. Beruntung, Mike berhasil mematikan mesin jigsaw sehingga dia bisa kabur. Sementara itu di rumahnya terlihat si bocil berambut pirang datang mengajak Abby bermain di bar Freddy Pizza. Namun Abby takut kepada Bibi Jane. Tanpa diduga, si bocil berambut pirang itu menghabisi nyawa Bibi Jane sehingga mereka berdua bisa pergi ke bar Freddy Pizza untuk menemui Mike. Kembali ke Mike, setelah berhasil kabur, Vanessa membawa dirinya ke kantor polisi untuk mengobati luka-luka yang dia alami. Lalu Mike mengatakan jika Abby sedang dalam bahaya karena dia baru saja membuat perjanjian dengan bocil berambut pirang di mimpinya supaya dia selalu bermimpi indah tentang Gareth, namun Abby akan menjadi korban. Mendengar hal itu, Vanessa meminta maaf dan memberitahu alasan kenapa bar milik keluarganya ditutup. Puluhan tahun lalu, ayah Vanessa yang bernama William Epton menculik 5 anak kecil untuk dijadikan tumbal. Dan sekarang, kelima arwah anak kecil itu disegel di dalam robot-robot yang ada di bar Freddy Pizza. Setelah menceritakan semua yang terjadi di bar Freddy Pizza, Vanessa memberikan Mike shotgun kayu karena dia tetap ingin kembali ke bar terkutuk itu untuk menyelamatkan adiknya Abby. Ketika sampai di sana, Mike masuk ke dalam bar lewat cerobong asap supaya kelima iblis robot itu tidak mengetahui keberadaannya. Saat melihat Abby dibawa oleh robot berwarna kuning ke suatu tempat, Mike diam-diam mengikuti mereka berdua dan ternyata robot ini ingin menghabisi nyawa Abby dan menjadikannya robot seperti mereka. Beruntung, Mike datang tepat waktu. Dia langsung menembak robot iblis bernama Cica itu dan menyelamatkan Abby. Setelah Mike meminta maaf, mereka berdua segera lari mencari tempat bersembunyi. Namun sialnya, Mike diserang robot kepala burung. Lalu dia menyuruh Abby bersembunyi di tempat mandi bola karena robot bernama Fox sedang mengincar dirinya. Lalu terlihat kaki Mike terluka parah yang membuat dia kesulitan untuk berjalan. Dan betapa kagetnya Mike saat bertemu dengan robot kelinci menyeramkan berwarna kuning yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Saat Mike dan Abby terpojok, beruntung Vanessa datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Namun ternyata robot kelinci itu adalah ayah Vanessa. Dia merasa kecewa karena seharusnya Vanessa membantu dirinya menyingkirkan Mike dan segera menyegel arwah Abby di dalam robot baru yang sudah dia siapkan di gudang. Melihat Vanessa akan dihabisi oleh ayahnya, Abby memiliki ide. Dia menggambar sesuatu untuk mengilustrasikan bahwa William Epton puluhan tahun lalu membunuh anak kecil yang sekarang terjebak di dalam robot-robot itu. Tanpa diduga, setelah melihat gambar buatan Abby, Freddy dan teman-temannya sadar. Mereka pun langsung menghabisi William Epton, orang yang sudah menyegel arwah mereka di dalam robot-robot ini. Sehingga bapak-bapak biadab itu mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang sudah dia lakukan selama ini. Melihat bar akan hancur, Mike bersama Abby membantu Vanessa untuk keluar dari bar karena dia pingsan terkena tusukan. Singkat waktu beberapa minggu kemudian, Mike merasa sangat bahagia karena sekarang dia menyadari jika Abby adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki saat ini. Lalu terlihat mereka berdua selalu menjenguk Vanessa yang masih koma dan film pun berakhir.